dengan Kamilia dengan NIM 19916012. Kali ini Dian akan membagikan sebuah video menceritakan tentang teks drama. Oke, teks drama. Teks drama merupakan teks yang sudah kita pelajari ketika kita menginjak bangku SMA ataupun SMK. Dalam pembahasan teks drama ini kita akan membahas apa itu pengertian teks drama, apa struktur teks drama, unsur-unsur dari teks drama, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kita lebih paham, alangkah lebih baiknya kita membahas atau membalik satu persatu terkait pembahasan teks drama ini. Mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari teks drama. Drama itu merupakan suatu cerita atau suatu teks yang bermuatan kisah atau cerita yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting sehingga dapat menggambarkan cerita dan berbagi peristiwa yang disajikan dalam suatu proses atau dipentaskan di dalam suatu pementasan. Jika seperti ini, drama itu merupakan suatu kegiatan seni yang dikemas dengan menggunakan berbagai macam cara terkait dalam berbagai macam cara tokoh untuk menggunakan dialognya serta menggunakan ekspresi perasaan pendukung lainnya agar pementasannya itu berjalan dengan baik dan hasilnya pun juga maksimal. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri dari teks drama. Ada 4 ciri-ciri dari teks drama. Yang pertama, menggunakan dialog. Tentu saja, drama itu adanya dialog. Salah satu dari ciri-ciri drama itu adalah dialog. Adanya interaksi antara tokoh pertama dengan tokoh kedua, antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Yang kedua itu adanya mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog serta percakapan antar tokohnya. Yang ketiga itu adalah di mana teks drama itu memiliki pertunjukan khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya. Sepertinya mengatur ekspresi, bagaimana ekspresinya ketika ekspresinya senang, ketika ekspresinya marah, ketika ekspresinya sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana penggunaan gestur, mimik wajah, dan menggunakan semua alat bantu yang ada dalam dirinya seperti gestur tadi, mimik, dan lain sebagainya. Yang keempat, ciri yang keempat itu adalah karena drama itu bersifat secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik seperti ini. Oke, paham? Beralih kepada struktur dari teks drama. Namanya saya struktur, berarti itu adanya cabang-cabang pokok pembahasan terkait dengan struktur. Yang pertama dari struktur teks drama itu adanya prolog. Yang kedua adanya orientasi. Yang ketiga adanya komplikasi. Yang keempat adanya resolusi. Dan yang terakhir barulah epilog. Struktur dari teks drama ada ini. Yang pertama adanya prolog, yang kedua adanya orientasi, yang ketiga adanya komplikasi, yang keempat resolusi, dan terakhir barulah coda. Kita harus bahas satu persatu agar kita bisa menjadi lebih paham terkait pembahasan teks drama. Yang pertama mengenai prolog. Prolog itu merupakan kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Yang kedua, kita akan membahas mengenai orientasi. Pengetahuan kita, orientasi itu merupakan pengenalan atau pada bagian di sana si penulis akan memperkenalkan pengenalan isu, pengenalan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan suatu situasi serta cerita hingga permulaan dalam menunjukkan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang ketiga adanya komplikasi. Komplikasi itu juga merupakan bagian sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Untuk komplikasi ini akan terdapat permasalahan-permasalahan yang akan dikulik dalam drama nantinya. Dalam permasalahan-permasalahan itulah bagaimana si penulis mengemas agar drama yang dia buat, drama yang dia tulis itu menjadi suatu drama yang bernilai
jual yang bagus. Maksudnya bernilai jual di sini maksudnya memiliki banyak penggemar, memiliki manfaat serta nilai-nilai positif yang dapat ditarik dari hasil tulisannya. Dalam hal ini drama tadi. Yang keempat barulah resolusi. Karena adanya komplikasi atau permasalahan tadi, tentunya adanya resolusi atau bagian penyelesaian dari komplikasi dan permasalahan tadi. Pada bagian ini adanya muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks. Klimaks merupakan puncak permasalahan. Yang terakhir barulah bagian epilog. Epilog itu merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Jadi terdapat 5 pokok pembahasan terkait struktur teks drama. Oke baik, 3 pokok pembahasan tadi mulai melalui pengertian, ciri-ciri, struktur dari teks drama. Walaupun pembahasan kita sedikit, tetapi saya harap dapat menjadi bahan tambah atau bahan pokok hal-hal yang di awalnya teman-teman sedikit mengetahui, namun setelah melihat video ini teman-teman bisa menjadi lebih menambah wawasan teman-teman dan juga mendapatkan menjadi ladang pahala juga bagi tentunya. Baik, akan diulang lagi 3 pokok pembahasan tadi mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur drama. Untuk pengertian, drama itu merupakan suatu cerita atau suatu kisah di mana si penulis mengemas suatu cerita itu, mengemas suatu kisah itu dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Dan nantinya akan ditampilkan di suatu pementasan yang kita sebut. Oke, bagian ciri-ciri. Ciri-ciri teks drama itu ada 4. Adanya dialog, adanya cerita yang mengandung kisah atau narasi. Yang ketiga adanya perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini dalam artian bagaimana kita menggunakan hal-hal yang bermanfaat dari diri kita, seperti kita bisa menggunakan gestur kita, menggunakan mimik wajah, serta karena drama itu secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan drama tidak menggunakan tanda petik. Yang terakhir bagian struktur. Struktur adanya prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan barulah yang terakhir adanya epilog. Untuk prolog seperti kita tahu tadi itu merupakan pembuka dari satu ceritanya. Orientasi itu pengenalan, komplikasi itu permasalahan, resolusi itu merupakan solusinya, epilog itu merupakan bagian penutup, atau dapat juga kita bisa lihat di sana apa amanat yang dapat kita tarik dari suatu cerita tadi. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga pembahasan kita tadi terhadap teks drama dapat menambah wawasan kita semua. Dia tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.